Selamat pagi. Di video sharing kali ini ya nanti saya akan sharing injektor ya, perbandingan injektor dari injektor Ninja Mono dan injektornya 4S1M. Untuk cc yang sama-sama 200 cc, cuma beda di hole ya. Untuk Ninja Mono ini 10 hole, untuk 4S1M ini 12 hole. Nah, nanti bedanya bagaimana? Nanti kita lihat dan kita coba kayak apa. Nanti mungkin di video kesimpulan ya, nanti saya jelaskan, insya Allah saya jelaskan detail di situ. Jadi nanti kita perbandingan dua injektor ini dulu, dimana injektor 4S1M ini harganya 300 sampai 350 dan untuk Ninja Mono ini 400 sampai 450. Untuk FI spek bore up, GSX spek bore up, Ninja Mono ini masuk ya, powernya juga enak, tidak ada nahan. Memang tetap harus, kalau eco racing harus disesuaikan debitnya lagi, karena keborosan tetap pasti ada sisi keborosannya. Jadi begitu. Kalau eco standar, waduh lebih boros lagi nanti pakai ini ya. Oke, nanti kita coba kayak apa perbandingannya. Dan ini 4S1M nya memang untuk Honda, karena injektornya Ninja Mono itu sama kayak injektornya Honda. Nanti kita coba kayak apa ya. Oke, sekarang kita coba ukur antara injektornya 4S1M yang nanti menggunakan skid mat. Itu udah saya lepas ya. Nanti kita coba dicoba flow injektornya ya. Ini kita lepas dulu injektornya Ninja Mono. Nanti kita coba bandingkan pakai si 4S1M kayak apa ya. Sebentar. Ini tinggal saya lepas aja ini. Agak susah memang. Bentar, ini tak lepas saya dulu ya. Bentar, saya cukul pelan-pelan aja. Oke, ini udah lepas ya. Sekarang kita ukur pakai yang 4S1M kayak apa. Kayaknya injektornya lebih pendek sedikit deh. Nah, ya kan, lebih pendek kan. Kalau dari ini sama, soket sama, PNP ini soket. Kita ambil soket contohnya dulu ya, sebentar ya. Oke, ini sudah saya ambil. Nah, ini contoh soket ekspansinya. Ini ke injektornya, kabel injektor GSX atau FI. Ini ke soket Honda. Kita coba. Nah, ini ya. Plug ya, sama ya. Nah, ini Ninja Mono. Nah, sama kan? Ini kabel cadangan saya sudah tidak membuat lagi. Kalau ada yang nanya kenapa saya tidak buat lagi, karena ya saya sempat dapat omongan tidak enak dari seseorang lah ya, tidak perlu saya sebut, biar saya sendiri yang tahu. Makanya saya sudah tidak akan membuat kabel ekstensi lagi. Kalau mau bikin silahkan bikin sendiri, soketnya apa aja silahkan cari ya. Yang jelas injektor ini Honda pakai injektornya soket Honda, beli saset ada banyak. Cuma untuk soket si ke GSX ini pakai soket injektor soket coil Mazda CX-7. Silahkan cari sendiri ya. Maaf saya sudah tidak bikin kabel lagi. Ini kabel buat cadangan saya. Oke ya, kita kembali ke sini. Ini secara bentuk sama, plug, cuma secara panjang beda. Kita ukur panjang ininya ya beda ya. Bentar. Kita ukur. Ukur ya 3,8 ya, 3,8. Yang Ninja Mono sampai 4, selisih 2 mili ya. Hasilnya kayak apa, logikanya tetap ada beda. Juga jumlah hole beda. Untuk seperti saya terangkan awal tadi,
punya si Ninja Mono ini 10, punya si Honda ya Forest 1M ini 12 ya. Kalau ini bentuknya kan nah gini terus gini. Kalau ini bentuknya jadi gini kayak L, huruf L, jadi gini ya, huruf L ke sana jadi gitu ya. Ini kita coba yang Forest 1M, nanti uji flow ya masing-masing kayak apa tuh, masing-masing flow kayak apa, nanti kita coba satu persatu ya. Oke, saya rakit dulu. Ini alatnya sudah saya siapkan ya. Terus ini pakai modul timer, nanti per 10 detik seperti yang saya pakai sebelumnya adalah itu ya. Rakitnya juga ada. Nanti kita coba yang pertama pakai injektornya si Ninja Mono dulu ya. Ini juga saya sudah kasih kabel extension ya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, nyemprot. Itu ya, per 10 detik. Nanti kita tinggal matikan. Oke, stop. Ya, ini Ninja Mono. Ya. Kita cek berapa. Sebentar, saya ambil HP saya. Ini $38 ya. Ya 38. Ini kan 3, ini 30, 35, 40 masih 2 strip, 38 cc ya. Nah, saya tulis ini Ninja Mono 10 detik 38 cc ya. Oke, sekarang saya ganti yang Forest 1M. Nah, ini yang Forest 1M 200 cc 12 hole 10 hole, sorry 10 hole. Ini 200 cc 200 cc per cc ya, ini ya, ini 12 hole. Oke, sekarang saya ganti dulu untuk yang Forest 1M. Sekarang kita coba yang Forest 1M. Ini udah Ninja Mono udah saya lepas. Ini ya, pakai yang ini merah Forest 1M. Oke ya, sekarang kita coba sama saya tadi per 10 detik. Oke. Nah, ini ya. Hop. Oh, lebih sedikit. Lebih sedikit dia. Nah, nih lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, ya kan? Nah, kalau tadi 38 ini tidak sampai nih. Oke. Nah, ini. Paling ini 31. Ya, ini 31 ini. 31. 31 cc. Nah, 10 detik. Nah, ada selisih. Jadi ada selisih 7 cc. Ya. Nih. Ya, ini kalau data di sebelumnya ya, nanti coba saya cek ya, nanti coba saya cantumkan juga ya untuk GSX sama FUFI. Oke ya. Jadi ini hasilnya untuk ujinya ya. Uji flow-nya kayak apa tadi. Sekarang kita uji untuk semprotan. Ya. Semprotannya sebentar. Untuk yang 4S
benar rahasia program dulu ya. Sekarang kita uji flow-nya yang untuk yang 4S1M dulu ya. Saya nyalakan. Ini kayak apa? Lebih nyebar. Nah ini. Kalau tekanannya gede yang Ninja Mono. Nah dari tekanannya gede Ninja Mono. Oke, saya matikan ya. Oke, nanti saya ganti yang punya si Ninja Mono dulu. Oke, ini saya pakai injektornya Ninja Mono ya. Nah itu kan yang 4S1M lah itu. Nah ini saya ganti echo racing ya, biar tahu injektor rasio dibanding TPS dia berapa persen ya. Ini nanti saya catat di sini ya. Ini pertama Ninja Mono, nanti di TPS 10%, 50 sampai 100. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, 16,4. Sekarang yang 50. 50%. Ini satuan persen ya. Oke, nanti saya ganti punya 4S1M. Oke, ini saya udah ganti injektornya 4S1M ya. Itu kelihatan ya, ada merah-merahnya itu ya. Kelihatan enggak yo? Enggak kelihatan yo. Enggak begitu kelihatan sih, tapi saya udah ganti. Nah ini punya Ninja Mono, udah saya lepas. Ini seperti tadi ya, sama. Sekarang kita coba. Kita coba 10. Bentar, ini belum tak tulis. Saya tandai dulu. 10, 50, 100. Oke. Tuh, bentar. 16,7. 16,7%. Sama. Sekarang ya 100. 62%. Oke, saya matikan ya. Oke, ini hasil uji persen flow rate dari masing-masing injektor. Yang injektornya Mono ini berapa? Antara 200 sampai 230 sih infonya ya. Kalau di eraser ikutnya ini, kalau ada teman yang uji ikutnya ini. Kalau ini ikut 200 cc. Ini ya itu anunya ini berapa? 10 hole. Ini 12 hole. Oke, ini hasilnya. Tidak beda jauh. Ketika atas malah si 4S1 ini masih lebih rendah, tapi di sini dia udah naik tinggi ya. Oke ya, itu untuk uji flow rate ya. Oke, dari dua masing injektor. Sip. Oke ya, jadi ini kita coba berjalan ini dengan spek injektor standar injektor Ninja Mono, pakai coilnya si Nologi. Ecu saya tetap standar ya dengan spek itu dan bore up
nokon ganti TB gede, terus knalpot ya yang pakai pusar itu ya. Nanti kita coba jalan dulu. Ini jalannya dekat aja sambil nganter anak berangkat ke sekolah aja ya. Oke, sambil biar manasi sensornya dulu. Oke, ini kita buat jalan ya. Ini kondisi di pagi hari ya, motor sih tetap sudah saya panasi. Ini spek injektor mono, Ninja mono, coil pakai teknologi, terus ECU saya tetap mengandalkan standar. Nanti kalau ada kesempatan kenceng, nanti tak coba kenceng sebentar aja paling. Cukup diamati dari AFR-nya aja. Mumpung jalanan belum terlalu rame soalnya, makanya sekalian berangkat pagi-pagi. Oke, nanti dari habis nganter anak, nanti perjalanan pulang ke rumah dulu ya. Tadi dari ya sama-sama Karanganyarnya sih, cuma tadi dari rumah mertua, tadi berangkatnya, nanti kita berhenti ke rumah saya sendiri.
Oh, Pak. Oke, udah mau sampai sekolah. Oke, udah sampai. Bentar, biar ngelepas jaket dulu. Jadi nanti untuk uji yang si injektornya si 4S1M sama, jaraknya sama, caranya sama ya. Nanti tempat ujinya ya. Oke, belajar yang rajin ya. Selesai berdoa, mulai berdoa, selesai berdoa ya. Assalamualaikum. Oke, kita pulang. Oke. Kalau ada pas kesempatan kenceng, dah buat kenceng. Karena ini jalan pagi hari, jadi mau kadang agak susah ya. Semoga di trek ini nggak rame. Bismillah. Nah. Ya lumayan buat uji coba ya toh. Bentar. Rumah, waduh rame. Waduh rame, aku mau nyebrang.
Oke. Itu tadi ya, ya deket-deket lah ya, buat gambaran AFR-nya kayak apa ketika menggunakan injektor Ninja Mono dengan ecu standar ya. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah ada, tapi ya buat lagi aja karena tujuan dari video ini kan beda ya. Oke, ini udah sampai rumah. Sip. Ya, nanti kita lanjut di yang uji injektornya si 4S1M. Oke ya, ini kita coba yang pakai injektornya si 4S1M dengan sama coil standar, dan ecunya saya cuma pakai ecu standar ya. Oke, kita coba. Nah, biar sekalian warming up sensor ya, dengan jarak yang sama kayak tadi yang waktu injektornya si Ninja Mono ya, jaraknya sama. Sebentar, cuma nanti kalau dari sekolah anak saya nanti dilewatin aja, tapi dengan jarak yang sama ya. Oke. Pas idle itu basah banget. Ini pas idle ya. Beda dengan si Ninja Mono tadi, tidak terlalu basah. Ini malah terlalu basah ini. Malah agak basah ini pas idle ya. Tapi kalau pas ini menurut saya tidak sekering, tidak sebasah si Ninja Mono. Oke, kita coba ya. Kalau tadi dari rumah mertua ke sekolah, sekarang saya balik dari rumah arah ke mertua, terus kita baru ke arah sekolah. Jadi jaraknya sama-sama. Nanti kalau ada kesempatan kenceng ya saya coba kenceng, kalau enggak ada ya wes. Tapi paling nggak buat gambaran AFR-nya. Powernya sih ya, ini ya saya rasakan lebih semut punya si 4S1M. Kalau Ninja Mono agak jerantala, ini lebih semut ini. Tidak segalak punya si Ninja Mono ya. Pas buat digas cepet tidak AFR-nya tidak sebasah Ninja Mono, hampir mirip tapi cuma tidak sebasah Ninja Mono. Oke, overall agak kering sedikit, lebih kering sedikit, bawahnya lebih kering sedikit dibanding Ninja Mono, karena Ninja Mono kan lebih basah ya, tapi beberapa titik ya gitulah, karena mungkin beda cc ya. Ini ya kayaknya beda cc, yang tadi secara uji 10 detikan aja beda kok.
bisa jadi itulah yang menyebabkan beberapa titik beda ya. Ini basah banget ini. Ketika untuk idle dia bisa sampai 10. Ya, beberapa titik tidak sebasah Ninja Mono ya. Bisa kita lihat sih. Bisa kita lihat tidak sebasah Ninja Mono. Dan untuk atas yang biasanya si Ninja Mono dia bermain di 10, ini bermain di 11. 11 walaupun komanya masih kecil tapi dia bermain di angka 11. Is oke sih. Ya. Oke. Walaupun dengan ini edu standar loh ya, saya tidak pakai edu racing. Bentar, ada bis, saya tidak pakai edu racing, jadi AFR tidak bisa setel sama sekali karena edu saya juga standar, tidak yang remap-remapan ya. Seperti tadi ketika dibuka cepat dia enak, terus nambahnya lebih enak ya. Mungkin salah satu faktornya debitnya kecil, tidak segede si Ninja Mono ya. Sebenarnya lumayan pas loh, ini pakai ini yang 200 yang 12 volt punya si 4S1M, lumayan loh untuk kelas pakai itu standar ya, spek bore up loh ya. Bisa jadi nanti kalau pakai ecu racing ya dia tidak, settingan mappingannya tidak terlalu banyak, turun atau naiknya tidak banyak, tapi ya perlu dicoba. Kalau belum dicoba kan gambarannya begitu ya, kalau dicoba kan kita nggak tahu. Nah ini kalau tadi jalur ke sekolah anak saya kan ini. Nah ini oke ya. Sekarang kita ini jalur arah pulang, arah biasanya. Tidak segalak Ninja Mono deh ini. Enak. Mungkin karena debitnya tidak banyak, jadi AFR-nya tidak terlalu basah, jadi lebih pas. Tapi cuma dari lihat angka AFR-nya sih memang ada yang terlalu kering, ada yang terlalu basah, sampai 14,6, 14,7, 15 mungkin ya tadi ada. Kalau basah ya masih di angka 11 itu tadi ya. Ya walaupun belum pas atau ideal, tapi setidaknya ini lebih bagus daripada Ninja Mono ya. Dengan catatan dengan edu standar loh ya. Kita coba ini perjalanan pulang ke rumah.
Dan oh ya, ini O2 sensor saya masih saya pasang loh ya. Saya tidak nambah piggyback apapun sama sekali, tidak ada tambah-tambah piggyback sama sekali. Kalau ada apa kayak blaster kemarin modul pengapian pun saya juga tidak, termasuk yang injektor mono tadi juga tidak. Saya cuma mengandalkan koilnologi aja ya. Lebih enak karena 11 biasanya dia bermain di 10 kecil, 10 koma kecil atau 10 koma gede. Ini main di 11 komanya 11 koma kecil, kadang komanya sedang. Oke. Bentar, ini nyebrang karena ini masih rame ya. Burung perkutut. Ada burung perkutut. Monggo, Pak. Adik cantik. Adik yang naik Gojek cantik nih. Cantik itu adik. Tetangga. Oke, ini kita udah sampai rumah. Jadi itu tadi hasil uji pakai injektornya si 4S1M ya, dengan ecu standar, koil cuma mengandalkan nologi. Ini lihat AFR-nya, kondisi kayak gini aja, idle aja dia basah banget ya. Pas idle lebih masih kering si Ninja Mono pas idle. Nah pas idle ini masih kering punya Ninja Mono. Ninja Mono dia bermain di 11 komaan gemuk, ini bisa bermain di 10. Kalau idle agak basah ini. Jadi itu ya. Oke ya, sudah saya tadi di video sebelumnya saya sudah coba tentang injektornya 4S1M dan Ninja Mono. Ya, kalau memang sih dari secara kesimpulan memang injektornya 4S1M lebih irit sedikit, gimana ya istilahnya ya. Jadi kalau AFR-nya lebih kering sedikit dibanding si Ninja Mono. Data yang saya pakai di Ninja Mono yang saya ngomong 200 cc itu berdasarkan datanya dari eraser ya. Kalau 4S1M kan memang dari injektornya ya, ini. Nah, kayak gini. Nah, tapi kenapa bisa lebih banyak dari si Ninja Mono pada sama 200? Mungkin bisa jadi faktor pengujian pabrikan atau mungkin dari pengujian saya caranya berbeda. Padahal cara saya itu pengujiannya memang beda. Jadi memang mungkin si Ninja Mono ini aslinya lebih dari 200 cc ya. Kalau kalian maunya pengen melakukan boot up dengan ecu standar, mungkin lebih baik pakai injektor si 4S1M. Jadi capaian AFR-nya tidak sebasah dan sekering punya si 4S1M, punya Ninja Mono. Jadi kalau bawah memang resikonya tetap lebih kering 4S1M dibanding Ninja Mono. Atasnya memang lebih jalan 4S1M dibanding Ninja Mono karena atasnya AFR-nya agak kering sedikit. Ya, dengan catatan diuji pada motor saya dengan O2 sensornya tetap terpasang ya. Ya, O2 sensornya tetap terpasang. Koil saya mengandalkan koilnya Ninja koilnya si Nologi. Terus ecu saya menggunakan ecu standar ya. Kalau dari datasheetnya ya, datasheetnya tuh kayak gini ya. Ini diuji pada motor saya Ninja Mono
kalau versinya si eraser 200 cc ya. Mana yang bisa ngomong 200 cc? Nih saya bukakan ya, dasarnya ini. Saya baca dari speed tuningnya si eraser, masuk sini, terus Kawasaki. 200 cc kan, ini kan 200 cc, bener kan ya. Nah si FUFI, GSX sama FUFI itu sama, 170 cc. Mungkin aslinya GSX ini lebih, tidak tahu nih, dari eraser nulisnya begini ya. Jadi asuhan saya yang mau 200 cc itu dari sini. Nah 200 cc ya, sama ya, sama ya. Nah kalau kita bicara secara flow rate ya, flow rate yang diuji pada motor saya Ninja Mono 38 ml dengan 10 detik, 4S1M 31 ml, FUFI 27 ml, GSX 28 ml ya. Makanya ketika kalian melakukan bore up, kalian ingin mengandalkan ECU standar dan knalpot standar ataupun O2 sensor masih terpasang, mungkin pakai injektornya 4S1M ini akan masih mumpuni, masih oke lah daripada kalian pakai Ninja Mono, karena sudah terlewat basahan semua nanti. Kalau dari 28 naik ke 31 is oke lah, masih oke, mungkin masih masuk ya. Tapi saya uji di motor saya itu dengan TB34, noken ganti, terus knalpotnya pakai pulsar, coilnya pakai nologi, itu standar. Menurut saya pakai 4S1 ini lebih masuk akal dari capaian AFR-nya ya. Jadi ketika kalau dipakai Ninja Mono dia masih ada AFR 8, 9, 10 itu masih, tapi kalau ini 11, 10 paling sering malah 12, 13. Paling rendah ketika pakai 4S1M dengan spek saya itu tadi, itu standar loh ya, O2 sensor tetap pasang, tidak tambah PG-pack apapun. Itu setelah pakai ini terendah sekitar AFR di angka 10-an. 9 ada, tapi sudah sangat jarang, tidak sesering yang waktu pakai Ninja Mono. Terus kali ini capaian injektor rasio ketika bukaan gas 10, 50, 100. Ini Ninja Mono ya, mirip-mirip, tidak beda jauh ya, mirip-mirip, tidak beda jauh ya. Terus kalau dari tekanan semprotan paling kerasa gede banget itu punya Ninja Mono dibanding 4S1M ya. Lebih tekanannya lebih beda, tapi semprotan spraynya itu sebenarnya mirip-mirip, tapi punya si 4S1M ini kalau sepintas dilihat dia lebih halus sedikit banget, lebih halus sedikit ya. Ya mungkin ini hasil uji saya ya tentang ini datasheet hasil uji dari macam-macam injektor ini. Terus ini injektor rasionya dari yang saya uji, saya 4S1M dan Ninja Mono. Kalau fish bore up pakai FUV dan GSX ini udah 100 saja, di sini udah sampai 92%. 98 udah 98 99. Jadi ya sangat beresiko injektornya tidak kuat nanti. Begitu. Ya. Kalau dasar saya ngambil angka injektor karena saya tidak melakukan uji ya secara detail ya, saya hanya mengambil data dari si eraser ini. Ya. Ini hasil uji di perbandingan antara injektornya 4S1M dan Ninja Mono. Kalau dari ketahanan saya udah nguji Ninja Mono oke. Mau panas-panas saya pun tidak masalah. Tapi kalau 4S1M kan saya baru aja ya. Maaf, ini injektor Ninja Mono yang di sini, yang 4S1M di motor saya sudah kepasang. Nanti mungkin 1 bulan atau 2 bulan saya coba dulu, nanti kita review ya setelah pemakaian 2 bulan atau 1 bulan. Oke ya, itu sharing saya tentang perbandingan dua injektor ini digunakan pada FUV spek blow up. Dan nanti 4S1M ini juga akan saya coba untuk mapping pada ECU racing. Tapi memang sih saya akui, walaupun saya sebenarnya anti injektor racing ya, sebelumnya saya mau coba, bolehlah saya coba, tapi yang memang racing tapi bener. Makanya saya coba 4S1M, saya coba
is okay, walaupun baru sebentar is okay, tidak ada masalah. Dan saya juga pakai TPS-nya normal banget, TPS-nya malah saya sudah pakai lama banget ya, normal banget, tidak ada masalah. Moga-moga injektornya juga akan begitu, ngikuti normal, tidak masalah. Tapi kalau pakai, saya ingatkan, kalau pakai injektor Forza M, kalian harus bikin kabel ekstensi kayak gini ya, harus bikin kabel ekstensi agar bisa masuk ke injektornya si GSX, juga bisa masuk ke injektornya Jamon. Dan FUFI bisa pakai injektor Honda atau Kawasaki ya, bisa masuk injektor Honda atau Kawasaki, masuk injektornya Keihin ya, itu bisa masuk. Kalau pakai injektornya Yamaha, modifnya terlalu banyak, manifold pun harus dirubah ya, juga rumah injektor. Kalau pakai Honda langsung plug and play, cuma ubah ini tok, kabel ekstensi ini. Oke ya, itu sharing saya tentang Mujindo injektor ini. Nanti sambil jalan 1 bulan atau 2 bulan saya akan coba review kayak apa setelah 2 bulan, atau ada penurunan atau ajak atau dan sebagainya. Moga-moga bisa stabil dan lebih ajak. Oke ya, mungkin itu sharing dari saya tentang perbandingan dua injektor ini. Semoga bermanfaat.